Penjual mie ini menikah dengan pelanggannya yang miskin. Saat identitasnya terbongkar, gadis ini kaget. Begini ceritanya. Jodoh datangnya tak bisa diduga, baik itu siapa ataupun kapan waktunya. Kadang seseorang yang tidak kita sangka ternyata menjadi jodoh kita. Seperti kisah seorang gadis penjual mie yang diceritakan oleh awak cute ini. Demi merawat ibu yang terkena stroke dan menghidupi adik yang masih kuliah, aku harus banting tulang setiap hari mendorong gerobak roda 3 berjualan mie di pinggir jalan. Cukup dengan menata 2-3 meja dan kursi di pinggir gerobak, bisnis kecilku pun sudah bisa dimulai. Saat bisnis baik, pendapatanku bisa lumayan. Namun bila tidak baik, aku akan rugi karena bahan makanannya rusak. Ya, kupikir beginilah kehidupan orang miskin. Namun siapa sangka gadis miskin seperti aku malah bisa menikahi bos kaya raya. Dulu dia sering sekali datang ke warung kecilku untuk makan mie. Setiap mampir, ia selalu memesan menu yang sama, yaitu mie ayam, menu yang harganya paling murah. Terkadang ia akan mengajakku berbincang, kebanyakan menanyai pendapatan dan keadaan bisnisku sehari-hari. Ia memakai pakaian yang sangat sederhana. Ia juga selalu datang dengan jalan kaki. Jujur, aku tidak pernah menyangka ia adalah orang kaya. Bahkan aku pernah berpikir, ia adalah orang miskin yang super malas. Ya, malas masak sendiri, sampai-sampai hampir setiap hari makan mie di warungku. Sampai suatu hari, ia bertanya padaku, apakah aku punya pacar? Aku jawab, aku begitu miskin. Ibuku sakit stroke, adikku masih kuliah, siapa yang bisa mau? Tapi tidak disangka ia malah menjawab, aku mau. Aku langsung terdiam, aku tidak berani menerimanya menjadi pacar. Namun sejak saat itu, ia pasti selalu muncul di depan warungku setiap jam 6 sore. Ia membantuku dan mengajakku berbincang. Suatu kali, ia lama sekali tidak muncul, hatiku pun bisa merasa was-was. Apakah pria ini sudah berjanji dengan wanita lain? Tapi pada jam 8 malam ia datang dengan seikat bunga segar dibawa di tangan. Ia menembakku. Beginilah akhirnya kami mulai pacaran. Ia beberapa kali mengajakku ke rumah untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi tekananku begitu besar, aku tidak berani. Aku pun terus beralasan, nanti tunggu kondisi ibu baikan dulu ya, baru pergi ke rumah kamu. Tapi aku tidak bisa menghindar terlalu lama. Akhirnya aku pun sampai di depan rumahnya. Aku kaget bukan main. Aku tidak menyangka bahwa rumahnya adalah dunia yang lain. Ia sama sekali tidak pernah memberitahu aku tentang hal ini. Aku merasa aku tidak cocok dengannya. Aku tidak layak. Aku tidak punya muka untuk bertemu orang tuanya. Namun ia tetap teguh untuk meyakinkanku. Akhirnya aku pun masuk ke rumahnya. Dan tidak disangka orang tuanya menyambutku dengan sangat hangat. Saat itu aku baru sadar, ternyata dulu aku pernah bertemu dengan ayahnya. Ayahnya menderita penyakit pikun yang sangat parah. Terkadang ia bahkan tidak tahu apa yang ia lakukan. Suatu kali ia tiba-tiba keluar dari rumah dan tidak tahu jalan pulang. Ia sangat lapar. Kebetulan warungku ada di depan mata. Ia pun langsung duduk di meja dan memakan mie bekas orang lain. Ketika aku melihat orang tua ini, aku tidak mengusirnya, melainkan mengganti mie-nya dengan semangkok mie yang baru. Setelah selesai makan, aku menanyai di mana rumahnya, namun ia tidak bisa menjawab. Ia bilang tersesat. Akhirnya, aku mengantarnya ke kantor polisi. Siapa yang sangka tindakan sederhana ini ternyata malah menjadi titik balik dalam kehidupanku. Setelah si ayah sampai di rumah, ia bercerita tentang aku. Akhirnya putranya, yaitu yang sekarang jadi suamiku pun menjadi sering datang ke warung. Ia bilang, sebenarnya ia hanya ingin mencari kesempatan untuk membayar kebaikanku dengan uang. Namun tidak tahu mengapa ia merasa mie yang kumasak semakin lama semakin enak. Saat ini suamiku sudah membelikanku sebuah toko. Aku sudah memiliki karir sendiri. Ibu dan ayah mertua pun menyayangiku. Aku sangat bersyukur dengan kehidupanku sekarang. Adikku tahun ini tamat kuliah dengan lancar. Diriku sendiri pun tengah mengandung buah hati yang pertama. Wah,
Kehidupan yang baru-baru saja mau dimulai, meskipun dulu sangat sulit, namun semuanya tetap harus disyukuri. Kalau tidak ada kepahitan di masa lalu, aku yakin hidupku tidak akan seindah sekarang. Satu kalimat untuk suamiku, terima kasih, aku sayang kamu. Sahabat Cerita Nyata Reborn, dari kisah ini kita bisa melihat asalkan kita berjuang, Tuhan akan memberikan pahala yang setimpal. Cinta sejati hanya bisa ditemui secara kebetulan, bukan sengaja diminta. Hargailah semua orang di sekelilingmu saat ini juga. Jangan pelit membantu orang lain, karena kamu tidak tahu, bisa jadi saat kamu membantunya, di sanalah titik paling berharga di dalam hidupmu. Bisa jadi orang yang kamu bantu ke depannya akan menjadi orang yang rela mengulurkan tangannya untuk hidup bersekungkuh kepadamu. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur, maka semuanya akan menjadi lebih indah. Demikian sahabat Cerita Nyata Reborn, akhir dari sebuah kisah yang berjudul penjual mie ini menikah dengan pelanggannya yang miskin. Saat identitasnya terbongkar, gadis ini kaget. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Cerita Nyata Reborn, the best favorit channel. Sampai jumpa di kisah yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.